Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Selirahina, NIM 2011414138 dari kelas PBS 4D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu yang berjudul Strategi Promosi Bank Syariah dalam Meningkatkan Nasabah Tabungan Wadiyah. Bab 1 yaitu latar belakang. Tabungan wadiyah merupakan tabungan yang dijalankan akad wadiyah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembangkan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiyah, Bank Syariah menggunakan akad wadiyah Yad ad-Dama. Alasan peneliti memilih produk tabungan wadiyah karena menurut peneliti, strategi promosi yang digunakan di Bank Sinarmas Syariah baik dari segi periklanan, publisitas, personal selling, dan sales per promotion menurut peneliti sudah baik. Akan tetapi produk tabungan wadiyah tersebut belum banyak diketahui diminati masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul Strategi Promosi Bank Syariah dalam Meningkatkan Nasabah Tabungan Wadiyah yang studi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana strategi promosi dalam meningkatkan nasabah tabungan wadiyah di Bank Sinarmas Syariah. Yang kedua yaitu strategi promosi apa yang dapat meningkatkan nasabah tabungan wadiyah di Bank Syariah Sinarmas. C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui strategi promosi dalam meningkatkan nasabah tabungan wadiyah di Bank Syariah. Yang kedua, untuk mengetahui strategi promosi yang dapat meningkatkan nasabah tabungan wadiyah di Bank Sinarmas Syariah. D. Kegunaan penelitian. 1. Secara teoritas, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang strategi promosi produk tabungan wadiyah dalam meningkatkan nasabah di Bank Syariah. 2. Secara praktis. Yang pertama, Bank Sinarmas Syariah KC Bengkulu diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam hal untuk meningkatkan nasabah. Yang kedua, B. Bagi peneliti, diharapkan hasil peneliti ini dapat dijadikan sebuah pengetahuan bagi penulis dalam mengetahui produk tabungan wadiyah di Bank Syariah. F. Metode penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini penelitian merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam dan juga penyampaian informasi melalui narasumber dengan mengkaji informasi yang disampaikan oleh narasumber. 2. Waktu dan lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, mulai bulan Maret 2023 sampai Mei 2023. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan Bank Sinarmas Syariah. Yang ketiga, informan penelitian. Informan penelitian merupakan peristilahan yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. 4. Sumber dan teknik pengumpulan data. A. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, yaitu nasabah Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu yang menggunakan produk tabungan wadiyah. Sumbernya diperoleh dari wawancara secara langsung. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, jurnal, skripsi, dan disertai website. Teknik pengumpulan data. A. Observasi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. B. Wawancara. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang terkait dengan strategi promosi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. C. Dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat dokumentasi. 5.
teknik analisis data. A. Reduksi data. Reduksi data cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan antusias untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal-hal yang tidak penting dan mengatur dan sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan untuk memperoleh pokok temuan. B. Penyajian data. Langkah selanjutnya adalah mendisplay data. C. Verifikasi atau verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam verifikasi, maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah. Bab 2 yaitu kajian teori. A. Strategi. 1. Pengertian strategi. Definisi strategi secara umum yaitu suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. 2. Komponen strategi. Secara umum, sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan ketika komponen tersebut adalah komponen yang berbeda ruang lingkup dan distribusi sumber daya. 3. Fungsi strategi. A. Mengkonsumsi suatu maksud atau visi yang dicapai kepada orang lain. B. Menghubungkan atau mengkaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. C. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. D. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. E. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. F. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang dihadapi sepanjang waktu. 4. Penyusunan strategi. A. Penilaian keperluan penyusunan strategi. Sebelum strategi disusun, perlu ditanyakan terlebih dahulu apakah memang penyusunan strategi baik baru maupun perubahan strategi perlu untuk dilakukan ataukah tidak. Hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai dengan tuntunan perubahan di lingkungan ataukah sebaliknya. Lebih baik mempertahankan strategi yang telah ada. B. Analisis situasi. Pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan analisis mengenai keputusan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan oleh organisasi. C. Pemilihan strategi. Setelah melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. 5. Strategi pemasaran. Salah satu definisi pemasaran terpendek adalah memenuhi kebutuhan strategi menguntungkan didefinisikan secara luas. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. B. Promosi. Pengertian promosi. Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut jika dihubungkan di bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan omset penjualan. 2. Bauran promosi atau promotional mix adalah istilah yang dipakai untuk mengacu kepada pilihan alat promosional yang digunakan dalam rangka memasarkan sebuah produk dan jasa. 3. Tujuan promosi. A. Modifikasi tingkah laku. Pasar merupakan tempat pertemuan orang-orang yang hendak melakukan suatu pertukaran, di mana orang-orangnya terdiri atas berbagai macam tingkah laku yang satu sama lain berbeda.
B. Memberitahu. Promosi yang bersifat informasi ini umumnya lebih disukai dan dilakukan pada tahap awal dalam siklus kehidupan produk. C. Membujuk. Promosi yang bersifat membujuk atau persuasif ini pada umumnya kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. D. Mengingatkan. Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan dilakukan selama tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. C. Tabungan wadiah. 1. Pengertian tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Pengertian wadiah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan akad, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah Yad ad-Damah. 3. Macam-macam wadiah. A. Wadiah Yad Amanah merupakan konsep penitipan secara murni nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya. B. Wadiah Yad Damah. Dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat pada saat nasabah memerlukannya, bank setiap saat mengembalikan atau membayar yang dititipkannya itu. Perbedaan wadiah amanah, akad penelitian barang atau di mana pihak penerima titipan tidak diperkenakan menggunakan uang tersebut, dan wadiah Yad Amanah, akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. C. Hukum dan syarat sah wadiah. Rukun wadiah ada 4, yaitu 1. Al-mudi atau pemilik barang, 2. Al-mustaudi atau penjaga barang, 3. Wadiah atau barang yang dititipkan, 4. Sihat atau ijab kabul. D. Meningkatkan jumlah nasabah. Ada 4 faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah. Adalah yang pertama, kualitas pelayanan, yang kedua, merek, biaya, dan produk. 3. Produk atau jasa yang ditawarkan nasabah adalah objek yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank. Dengan pernyataan tersebut dapat diartikan jika bank ingin memperoleh keuntungan yang maksimal, maka bank harus meningkatkan jumlah nasabah. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.